Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi dan hiburan. Pada video kali ini kita akan dengarkan tausiah agama pada kajian Sabtu Subuh Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung, bersama Ustadz Mirza Pahlevi SAG. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk memiliki sikap istiqomah. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, diceritakan bahwa pada suatu hari Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat asal suku Sakif, berkata, "Hai Rasulullah, berilah saya pengajaran tentang Islam, yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada orang lain." Rasulullah bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Begitu pentingnya sikap istiqomah bagi seorang muslim hingga Allah dan Rasul-Nya pun memerintahkannya. Bahkan sikap ini sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul terdahulu untuk dijadikan teladan bagi umat Islam. Marilah kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di-subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang majelis, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa menjaga dan mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah hidayah. Kalau nikmat terbentuk dunia, kelengkapan hidup, fasilitas hidup, kecukupan hidup, Allah berikan kepada siapa saja tanpa kecuali. Mau dia ingkar, mau dia menentang, kalau kebutuhan dunianya Allah penuhi. Bahkan terkadang kita dipertontonkan justru orang yang maaf, ingkar, bahkan kafir sekalian, itu malah kehidupan dunianya melebihi orang-orang yang mencoba taat. Kenapa? Kalau nikmat dunia Allah berikan kepada siapa saja tanpa kecuali. Tapi nikmat hidayah hanya Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yahdi mayyasha. Tadi bapak saudara sekalian, fenomena antara Rasulullah dulu, Abu Thalib, apa kurangnya jasa Abu Thalib? Membela perjuangan Rasul, dia dicintai Rasul, Rasul pun mencintainya. Bahkan didoakan Rasul untuk mendapatkan hidayah. Tapi tetap sampai akhir hidupnya dia tetap berstatus kafir. Yang lain Umar bin Khattab, premannya preman Pak, sebelum masuk Islam. Bahkan dia pernah berniat membunuh Rasulullah. Tapi ketika hidayah Allah berikan, justru Umar muncul menjadi pilar kekuatan umat Islam. Itulah hidayah. Dan kita hari ini insya Allah termasuk orang yang bisa menerima hidayah ini. Seraya kita bermohon, berdoa agar hidayah ini bisa kita jaga sampai kita menghadap Allah nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah juga termasuk orang yang berhak mendapatkan
syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal yang cukup sulit Pak dalam kita beribadah ini adalah menjaga keistiqomahan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ibnu Abbas itu adalah ahli tafsir di kalangan para sahabat, sampai memberikan satu komentar, tidak ada ayat, tidak ada surat yang lebih memberatkan Rasul, menyulitkan Rasul kecuali ayat ini. Ayat perintah tentang istiqomah dalam ketaatan. Artinya Bapak saudara sekalian, jangankan kita, generasi akhir umat ini, generasi awal, generasi terbaik umat ini, ketika bicara soal keistiqomahan, mereka pun cukup sulit untuk berada di titik istiqomah. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah, paling dicintai? Dia kata ahabban, paling dicintai. Rasul tidak menjawab jenis amal, Rasul tidak menjawab bentuk amal, tapi Rasul menjawab sifat amal itu apa? Adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah. Ibadah yang stabil, terus menerus, walaupun sedikit. Tapi sedikitnya Rasul Bu ya, bukan sedikitnya kita. Kalau sedikitnya kita, ya gitulah Pak ya. Ya beda Pak. Memang kita dengan Rasul itu beda dikit Pak ya. Bedanya sedikit Pak. Kalau kita sedikit marah, Rasul itu sedikit marah, tuh ya, sedikit marahnya. Kalau kita sedikit makan, Rasul itu sedikit makannya. Ya, kalau kita sedikit tidur, Rasul itu sedikit tidurnya. Tapi terakhir Bapak, Rasul itu sedikit ibadah, sedikit ibadah, kita sedikit sekali. Nah, itu bedanya Pak, dikit ya. Nah, walaupun sedikit tapi stabil. Kenapa Bapak saudara sekalian? Mungkin frekuensinya, jumlahnya memang sedikit, tapi stabil, jauh lebih besar nilainya ketimbang ibadah yang fluktuatif. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Coba ya, lagi rajin tilawah Quran, sekali duduk 2 juz, libur 2 minggu, ngapain? Coba ya, lagi rajin tahajud seminggu berturut-turut tahajud, habis itu libur 2 bulan, ngapain? Bukan seperti itu yang diinginkan ibadah itu. Ibadah yang akan memberikan dampak pada kita, bernilai besar di hadapan Allah itu, mungkin memang Pak frekuensinya sedikit, mungkin baca Quran cuma 1 halaman sehari, tapi terus lebih baik ketimbang ibadah yang fluktuatif. Bahkan Bapak seorang ulama Ibnu Taimiyah, orang akan menemukan kenikmatan amal bukan saat dia melakukan amal itu. Ya, Bapak akan menemukan nikmatnya sholat bukan ketika sholat, menemukan nikmatnya puasa bukan ketika puasa, dan seterusnya. Tapi orang akan menemukan kenikmatan ibadah itu ketika dia berada di titik istiqomah dalam amal itu. Baru dia akan menemukan kenikmatan ibadah itu. Karena itu Bapak saudara sekalian, karena fenomena di masyarakat Pak, ya insya Allah nggak di sini lah Pak, nggak di sini lah. Ada ibadah itu Bu, musiman. Kapan Bu musimnya? Ramadan itu musimnya. Ya Pak ya, coba kalau Ramadan Pak, Masya Allah. Ya Pak ya, penuh masjid. Yang nggak biasa ke masjid, yang nggak biasa tilawah Quran, panggil emak-emak tuh 2-3 kali khatam Ramadan itu. Ya Pak ya, yang nggak biasa sedekah. Yang nggak tahajud. Ramadan musimnya lagi datang. Lewat Ramadan selesai pula bab masjid, selesai pula bab puasa, selesai pula bab apalagi Bu? Sedekah. Kenapa? Musimnya sudah lewat. Ada yang begitu Pak, enggak di sini dah.
Di mana lah gitu kan, masuk dari Gang Ratu itu. Masih ya. Coba, itu musibah. Ada lagi orang yang ibadahnya maaf lebih parah lagi, mut-mutan, kan kacau lagi nih Pak. Kenapa Bu tadi nggak ikut tarik, lagi nggak mus, tadi nggak mut, dikiranya hobi. Nah, kan itu Bapak saudara sekalian, kesempatan ini kita sampai surut ya, bukan sampai zuhur. Surut ya. Dalam kesempatan ini Bapak saudara sekalian, ada beberapa hal yang coba kita lakukan sebagai upaya kita belajar berada di jalur istiqomah. Sebenarnya nggak perlu memastikan kita, tapi setidaknya belajar berada di jalur istiqomah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, rubah mindset berpikir Bapak. Apa itu? Jangan jadikan ibadah sebagai beban, tapi jadikan ibadah sebagai kebutuhan. Bapak, kalau kita masih memandang ibadah sebagai beban, sulit untuk berada di titik istiqomah, sulit. Sepanjang kita memandang ibadah sebagai beban. Ya. Ada orang mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah jam berapa ini azan? Ya Allah. Bukan ditunggu-tunggu azan itu, mana lemes dengar azan. Ya Bu, 2 bulan lagi Ramadan, ya Ramadan lagi. Bukannya nggak sabar nunggu Ramadan tuh Pak, ya Ramadan lagi. Lemes. Kenapa? Masih memandang ibadah sebagai beban. Begitu seterusnya. Sepanjang kita memandang ibadah sebagai beban, sulit, saya katakan sulit untuk berada di titik istiqomah. Setiap ada undangan ibadah terbebani. Dapat uang, ya zakat lagi. Mau Allah apa? Ada kota amal lewat, nah kota amal. Ada Pak, enggak di sini apa ya? Jumatan tuh kota amal lewat 3 lagi sampai di dia, nunduk pura-pura tidur. Pas kota amal lewat melek, alhamdulillah pula dia lewat kota amal. Allah apa? Masih memandang ibadah sebagai beban. Sepanjang kita di titik seperti itu, sulit untuk berada di titik istiqomah. Itu Bapak sekalian, rubah mindset berpikir ibadah itu kebutuhan. Nah sekarang Bapak, kita teruskan sedikit. Kenapa kita butuh ibadah? Ya Pak, kenapa butuh ibadah? Yang pertama Bapak, Ibu, ibadah itu ajang pembuktian dari seluruh pengakuan. Apa pengakuan kita? Pengakuan yang paling mendasar adalah saya hamba Allah, saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan 2 pengakuan ini dengan ibadah. Coba. Tidak ada artinya pengakuan tanpa pembuktian. Tidak ada gunanya, Pak. Bapak berkowar-kowar Islam nggak sholat, nggak ada gunanya. Coba. Oh Bapak, ini KTP saya Islam, kakak, yang kita doakan KTP-nya masuk surga. Kalau orang yang hanya bangga dengan KTP Islam itu, ya kita doakan Pak ya KTP-nya masuk, orangnya terserah. Coba ya, tidak ada gunanya pengakuan tanpa pembuktian. Kenapa Pak saudara sekalian? Takdirnya Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takdirnya Pak, kita ini hamba. Itu Pak. Siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkatnya, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, takdirnya kita hamba. Sudah. Itu. Mau gagahnya kayak apa, hebatnya kayak apa, kayanya kayak apa, di hadapan Allah kita hamba. Itu. Nilai dasar manusia itu hamba. Yang namanya hamba itu mengabdi. Bahasa Indonesia ini beribadah. Ya, itu. Al-insan al-abdun, hamba. Manusia hamba beribadah. Manusia beribadah. Selesai. Sekarang saya tanya Pak, kalau ada manusia tidak mau beribadah, kira-kira? Sekarang saya analogikan Pak. Maaf ya maaf kalau yang berprofesi ini. Buruh itu pekerja, tugasnya kerja. Ya Pak ya, ini analogi Pak ya.
ada buruh nggak mau kerja. Kira-kira gimana Pak? Bukan hanya nggak dibayar Pak, itu kecil. Ada dia buruh, tugasnya kerja. Ada buruh nggak mau kerja. Dua kemungkinan Pak. Yang pertama, dia nggak mau disebut buruh, keluar dari habitat buruh, pengen profesi lain. Ya baik. Yang kedua, ingin jadi bosnya buruh. Apa? Itulah manusia yang tidak mau menyembah Allah. Dua kemungkinan. Pertama, dia tidak ingin disebut. Bapak dia ngomong gitu. Tidak ingin disebut, keluar dari habitat. Nah, mulai ragu ini. Bukan saya lupa yang ngomong. Lihat Allah pada Al-Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka yang tidak menggunakan matanya untuk membaca ayat Allah. Mereka yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat Allah di hadapan Allah. Mereka ini ulaika kal an'am bal hum adall. Apa mereka di hadapan Allah? Apa? Kambing. Mereka laksana hewan ternak, bahkan lebih sesat. Coba. Allah yang menyebut. Jadi ketika manusia tidak mau menyembah Allah, tidak bersujud kepada Allah di hadapan Allah, sesungguhnya mereka bukan lagi. Kakak ragu-ragu, tak yakin. Coba ya, sederhana berpikirnya Pak. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah di hadapan Allah, mereka itu lebih hina dari hewan ternak. Hewan ternak mati Pak, masih bisa dimakan. Kalau manusia mati, udah. Itu pertama Pak. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau manusia tidak mau menyembah Allah, kemungkinan yang kedua, karena memang dia yang ingin disembah. Ada Pak manusia yang ingin disembah? Siapa? Fir'aun. Pernah ketemu? Ya kalau cuma Pak, tapi agak dikit nyimpang. Kenapa Allah abadikan mayatnya Fir'aun? Karena memang sepanjang sejarah akan ada manusia model itu. Ada nggak sekarang? Udah langsung usah terusin gak enak. Dan Fir'aun Pak, model yang kedua ketika manusia tidak mau menyembah Allah, ternyata dia yang ingin disembah. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Coba Bapak, saya Tuhan tertinggi bagi kalian. Coba, artinya Bapak, kalau ada manusia tidak mau menyembah Allah, dua kemungkinan. Dia keluar dari habitat manusia atau masuk grupnya. Milih mana Bapak? Milih kambing atau Fir'aun? Ibu milih mana Bu? Kedua-duanya. Artinya Bapak, inilah ibadah. Kita butuh ibadah itu kenapa? Kita butuh pengakuan bahwa kita hamba Allah, bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku hamba Allah, diakui Allah apa tidak? Nah, kalau pengakuan kita ingin mendapatkan pengakuan, tidak ada cara lain kecuali kita menyembah Allah. Ini satu. Yang kedua Bapak Saudara sekalian, kenapa kita butuh ibadah? Yang kedua, Pak, yang namanya manusia itu ketika ruh dan jasad masih nyatu. Tapi kalau ruh dan jasad misah, apa namanya? Jenazah tahu. Ya Pak ya. Coba Pak, misal naudzubillah diumumkan di masjid telah meninggal dunia Bapak Abdullah. Ada Abdullah sih? Gak ada ya. Tidak enak lagi mati lagi. Coba diumumkan telah meninggal dunia Bapak Abdullah. 5 menit dari diumumkan, orang datang ke rumah Pak Abdullah. Masih ada Pak yang nanya mana Pak Abdullahnya? Nanya mana? Jenazahnya. Di mana jenazahnya? Di situ. Sudah dimandikan belum jenazahnya? Sudah disalatkan belum jenazahnya? Kapan jenazahnya dikuburkan? Tidak disebut Abdullah lagi. Lepas. Artinya Bapak saudara sekalian, yang namanya manusia itu ketika ruh dan jasad masih bersatu, ketika misah lagi. Kita sadari Bapak, kita terdiri dari ruh
dan jasad. Kewajiban kita adalah menjaga keseimbangan, menjaga kesehatan, mencukupi nutrisi kedua unsur itu. Itu Pak. Ya. Fisik harus kita sehatkan. Bastotan ilmi wal jismi. Allah menghendaki umat ini kuat ilmu, kuat fisik. Ya Pak. Ruhnya sehat tapi fisiknya penyakitan, kan gak enak Pak. Ya Pak. Ketemu umping. Asam urat. Ketemu teh manis. Sop kambing. Ikan asin, alergi. Ya Pak ya. Dibawa ke gunung, meriang. Bawa ke pantai, masuk angin. Mati aja. Susah amat. Ya Pak ya. Yang gak enak apa? Artinya apa? Ya Islam juga menghendaki sehatnya badan. Menghendaki sehatnya badan. Rasul itu Pak. Rasul cuma 3 kali demam seumur hidupnya. Demam yang ketiga lah wasilah beliau wafat. Cuma 3 kali. Dan Bapak berapa kali demam? Ya Pak. Ada seorang raja Pak, saking senangnya ngirim dokter lah ke Madinah. Ngirim dokter Pak. Dia tahu di badannya belum ada dokter. 2-3 bulan ngeluh dokter ini. Pengangguran gue katanya. Kenapa? Karena yang berobat. Sehat semua. Lah sekarang Pak, dokter apa yang nganggur? Dari umum spesialis ngantri. Ya Pak, yang jantung ngantri, ginjal ngantri, ada nggak ngantri? Ya Pak. Nanti apa? Perlu kita menjaga kesehatan badan, iya. Tapi maaf Bapak, maaf. Sesehat-sehatnya badan, sebagus-bagusnya badan, seganteng-gantengnya badan, secantik-cantiknya badan, sejarah badan cuma sampai kuburan. Selesai. Ibu ya? Selesai. Ya Bapak? Mau Bapak gantengnya kayak apa, sehatnya kayak apa, gagahnya kayak apa, sejarah badan itu cuma sampai kuburan. Dan nasib badan semuanya sama. Jadi makanan cacing. Selesai. Ya Pak, sehari ini mati, ini makan cacing. Yang dikira enggak? Malah cacing itu gemes sama yang dandan terus itu. Ini nih kata cacing dandan aja kerjaannya. Kalau yang jelek nantilah kata cacing kalau nggak lapar-lapar amat itu. Ya Pak, sama nasibnya Pak. Mau maaf, pengemis pinggir jalan, ya gitu mau presiden, ya gitu. Itulah sejarah badan cuma sampai kuburan. Selesai. Ya baik. Nah ruhiyah. Inilah yang kekal sampai kita menghadap Allah nanti. Bahkan sampai final kita surga atau neraka. Ruh inilah Pak yang terus jalan. Semestinya Ibu, kesungguhan menjaga kesehatan ruhiyah lebih tinggi ketimbang kesungguhan menjaga kesehatan jasadnya. Mestinya. Yuk, saya nggak salahkan Ibu mau sehat fisik, ya harus. Ada yang pakai perawatan, spa, apa namanya itu, macam-macam sebenarnya. Ya, dan nenek-nenek juga. Ya, nah. Kalau kita mencoba jujur, ya mestinya kesungguhan menjaga kesehatan ruhiyah lebih penting, lebih tinggi. Kenapa? Ruhiyah yang sampai akhir menghadap Allah. Nah, satu-satunya nutrisi, Ibu Bapak, satu-satunya nutrisi menyehatkan ruhiyah adalah ubudiyah. Jadi Bapak, kita butuh ibadah untuk menyehatkan ruhiyah. Apa contohnya Bapak? Ibu, ketika sholat gerakan yang mana kita merasa kecil, hina, rendah? Ketika sujud. Yuk Pak, kita sujud saja Bapak. Bagian terhormat manusia itu ini. Ya Pak ya. Kita dikenal orang dari sini. Ya. Kita diingat orang dari sini, dihormati orang dari sini.
Tidak ada orang kenalan dengan jempol kita, nggak ada. Assalamualaikum, enggak. Hai, apa kabar? Enggak. Walaupun ibu kasih apa namanya itu, yang kadang hitam kayak mak lampir, kontak. Yang harganya muntah berapa coba? Gak ada orang ingat itu. Kenapa? Bagian terhormat manusia ya mukanya. Identitas kita ada di sini. Coba ya, kita diingat orang dari sini. Gak ada orang yang ingat jempol kita, gak ada. Musuh bagus apapun itu. Kenapa? Identitas kita di sini. Bisa Pak ya? Ada teman telepon dari bandara, tolong dong jemput, saya lupa ingat rumahmu. Kita jemput Pak teman kita. Nggak ada kaki sebelah. Masih disambut Pak? Masih, malah kita simpati dulu. Kenapa kakinya? Telepon lagi satu, nggak ada tangan sebelah. Masih disambut? Kalau nelpon satu nggak ada kepalanya. Gimana Pak? Oh, ini penampakan. Kenapa? Ya identitas manusia di sini Pak. Ya Pak ya? Nah, bayangkan ibu ketika ibu sujud. Bagian terhormat kita, identitas kita ini, kita ratakan dengan tanah. Bapak jangan bayangkan sajadah empuk Pak. Ya? Jangan ibu bayangkan sajadah empuk. Ini tanah. Tanah tempat kita buang bangkai. Tanah tempat kita buang kotoran. Tanah tempat kita buang sampah. Tanah yang kita injak-injak setiap hari. Coba Pak, rendah. Kita ratakan dengan bagian terhormat kita. Mak Bapak, sifat apa yang ingin Allah hilangkan dari kita? Sombong. Masya Allah Pak. Ya, sujud itu mengikis potensi sombong. Tapi Pak, ya, bagaimana Pak Ustaz? Ada orang rajin sujud tapi masih sombong. Ada yang salah di sujudnya. Selesai. Masa panjang-panjang mikir, ada yang salah. Dia baru mensujudkan fisiknya, belum mensujudkan ruhiyahnya. Itu. Kenapa Bapak saudara sekalian? Kalau kita buka kitab Tazkiyatun Nafs, penyakit ruhiyah paling parah. Penyakit ruhiyah paling parah adalah sombong. Orang sombong itu ruhiyahnya nggak sehat. Itu paling parah itu sombong. Iblis di neraka selama-lamanya karena kesombongannya. Fir'aun dihukum karena kesombongannya. Potret dulu Pak, betapa Allah hancurkan orang-orang sombong itu. Kenapa? Bahkan Rasulullah kunci Pak orang sombong itu. Apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga. Tidak akan. Coba Bapak. Bukan diberi peluang minta mendak. Dikunci oleh Rasulullah. Tidak akan masuk surga. Siapapun yang menyimpan kesombongan di hatinya, walaupun sebesar biji zarah. Itu Pak. Dikunci Rasulullah. Tidak akan masuk surga. Pernah dulu ada buku kecil. Adakah berhala di tubuh kita? Ya baik, berhala di tubuh kita. Kesimpulan buku itu, berhala yang kita simpan di tubuh kita adalah kesombongan. Itu berhala. Ya baik. Ya, tapi hati-hati Pak. Puncak kesombongan itu bukanlah orang yang sombong dengan hartanya, bukanlah orang yang sombong dengan jabatannya. Tapi justru puncak kesombongan adalah orang yang merasa lebih baik dengan ilmu dan amalnya. Hati-hati nih Pak, hati-hati. Ya Pak, maaf Bapak, ahli ibadah Iblis, pernah ketemu Pak? Belum ya? Jangan sampai ya. Iblis Pak melakukan penelitian di masjid ini, tapi Bapak tidak tahu. Ya, 6 bulan Iblis melakukan penelitian di masjid ini. Ya Pak ya. Dan hasil penelitian Iblis, dia bisikkan kepada salah satu jamaah di masjid ini. Apa kata Iblis? Pak, 6 bulan saya melakukan penelitian di masjid ini. Setelah saya teliti,
bapaklah yang paling bagus amalnya. Kata, lu saya yang ngomong. Tadi bapak nganggap saya. Astagfirullah. Jauh-jauh saya datang, dibilang iblis. Lagu yang ceramah iblis, yang ceramahin. Ya iblis itulah namanya. Coba bayangkan Pak, dibisikkan oleh iblis di pasar satu jamaah masjid ini. Pak, setelah saya teliti, bapaklah yang paling bagus amalnya. Ketika bapak iakan bisikan itu, selesailah tugas iblis. Ya, kenapa? Dibuat kita merasa lebih. Kan itu bapak saudara sekalian, sujud itu membunuh potensi sombong. Buang. Kenapa bapak saudara sekalian? Sombong kan ada dua. Sombong vertikal. Saya istilah saya nih Pak. Fir'aun. Sombongnya Fir'aun itu dia merebut hak Allah. Mengambil hak Allah. Ana rabbukumul a'la. Rabb. Dia ambil hak Allah. Yang berhak disembah dia, yang ngatur dia, dan seterusnya Pak. Hidup mati orang, dia yang menentukan. Dia mengambil hak Allah. Ini kesombongan Fir'aun. Kesombongan yang kedua Bapak, kesombongan iblis. Iblis Pak dengan Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Jangan dikira. Dan jangan pernah Bapak, belum tentu kita lebih baik dari. Ya benar Pak, benar. Mau saya buktikan. Ya Pak. Ya Pak ya. Kita belum tentu lebih baik dari. Kok ragu-ragu? Ya Pak ya. Iblis masih ngaku Tuhan Pak. Iblis masih ngaku Allah itu Tuhannya. Ada nggak manusia yang nggak ngaku Allah Tuhannya? Banyak. Ya Pak ya. Robbi, kan sering ngomong Robbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Iblis masih ngaku Allah Tuhannya. Kesalahan iblis Pak cuma satu. Dia sombong horizontal dengan Adam. Dia nggak terima Adam jadi pemimpin. Kenapa? Iblis merasa ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Ini Pak, iblis turun Allah nggak ada masalah. Tapi iblis bermasalah dengan Adam. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Perasaan iblis, api lebih mulia dari tanah. Jadi iblis merasa lebih baik dari Adam. Maka orang yang merasa lebih baik dari manusia lainnya ketularan belis. Ya kan lebih terbelis Pak ya. Orang Lampung meremarakan belis niku. Ngomongin anaknya belis, kalau anaknya belis bapaknya. Coba Bapak. Artinya ketika kita dalam hal apapun merasa lebih baik dari orang lain, hati-hati Pak, ini bibit kesombongan. Dalam hal apapun. Coba ya. Maka buang sifat sombong itu dengan rajin-rajinlah sujud. Apa ini lagi? 11 menit lagi. Waduh, ini baru pertama ini. Yang kedua Bapak, apalagi misalnya puasa. Ya Pak, puasa. Puasa itu Bapak, Allah ingin membunuh potensi serakah. Ya Bapak. Bapak sedang puasa nih, pulang tengah hari di rumah di meja makan. Tersedia makanan kesukaan Bapak semua. Yang beli dari duit Bapak, yang belikan istri Bapak, yang masak istri Bapak, halalan thayyibah. Ya baik. Tapi Bapak tahan sampai maghrib. Bayangkan Pak, orang berpuasa jangankan yang haram, yang halal pun dia tahan. Masya Allah Pak. Ini pelajarannya Pak. Jangankan yang haram, yang halal pun dia tahan. Dia kendalikan dirinya menghadapi hal yang halal. Bapak pulang lagi puasa Pak, istri Bapak itu halalan thayyibah. Bapak nikahi dengan cara yang sah dan seterusnya, halal buat Bapak. Kapan saja, di mana saja. Jangan ya. Di tengah jalan lagi. Ibu ya,
Bapak tahan juga sampai maghrib juga. Beneran? Allah Akbar, Allah. Sini bu, sini bu, gitu. Ya bisa isya lah Pak, gitu. Ya habis maghrib nemen bener. Kalau Allah Akbar, Allah Akbar, bu. Ini yang saya tunggu seharian. Ya Allah Bapak, nemen bener. Ya, kita tahan. Yang halal saja kita tahan. Itu nilai puasa. Masya Allah. Kenapa? Allah ingin membunuh potensi serakah. Maaf Bapak, maaf. Kalau manusia keluar sifat serakahnya, maaf Bapak, bahkan manusia lebih buas dari binatang buas. Pak, sering kita nggak tegang lihat di YouTube atau di apa ya, orang rekam bagaimana singa menangkap rusa. Coba ya, rusa lagi makan padang rumput enak bersenda gurau, datang singa. Nah kidah kata singa, ini dia nih rizki. Puluhan rusa, mulai singa pasang strategi, dibelah, disisir. Dari puluhan rusa itu berapa yang ditangkap singa? 1. Pernah dengar Pak singa nabung? Mumpung ada nih kata singa, nangkep hari ini, nangkep besok, dah ada cerita. Ya Pak, apa pernah singa nabung? Mumpung rame nih, seger-seger, nangkep 1 untuk hari ini, nangkep 1 untuk besok, nangkep lagi untuk lusa, tidak ada cerita. Sebuas-buasnya binatang buas, dia hanya mengambil seperlunya. Itu kita sebut binatang buas. Bagaimana manusia? Bila perlu sampai 7 turunan. Ya Pak ya, sampai adegan nabrak yang listrik lah. Masih ingat? Segede bakpao, pura-pura pingsan, karena mati sekali. Kenapa? Ternyata dibongkar menggurita kemana-mana. Kenapa? Itulah manusia ketika keluar sifat serakahnya, bahkan manusia lebih buas dari binatang buas. Itu Pak faktanya begitu. Bukan hanya itu, nafsu sah Pak, Masya Allah. Sebinatangnya binatang Pak. Ya Pak ya? Mengawini lawan jenisnya yang layak dikawini, itu binatang. Tidak ada Pak ayam jago ngawinin anak ayam, piak, nggak ada. Dia ngawini babon yang memang siap kawin. Ini Pak ya? Kambing bandot keluar, nyari kambing lain lah manusia. Masih anak TK Pak, diperkosa. Mana ibu Mas? Maka saya katakan, ketika manusia keluar sifat serakahnya, bahkan manusia melebihi buasnya binatang buas. Nah, membunuh potensi itu, rajin-rajinlah puasa. Yang ketiga, apalagi Bapak saudara sekalian, misalnya zakat, infak, sedekah. Apa Bapak? Allah ingin menghilangkan potensi pelit. Bapak, sedikit Bapak. Harta itu Bapak, harta itu pada hakikatnya bukan pada materialnya. Ya Pak ya, bicara sekedar hakikat Pak. Harta pada hakikatnya bukan pada materinya Bu, tapi ada pada manfaatnya. Itu Pak. Nah sekarang kita begitu. Kalau kekayaan yang kita punya kita nikmati untuk dunia, berapa yang bisa kita nikmati Pak? Bapak ingin, Bapak kaya. Kalau Bapak mencari manfaat dunia untuk dunia, berapa yang bisa Bapak nikmati? Apalagi maaf sudah. Apa Pak? Kedengeran ya? Ada suara aja. Ya baik. Coba Bapak. Ya kita yang sudah. Ya baik. Coba Bapak. Mau apa? Mau makan enak, nama gede enggak, nama pinter enggak? Ya baik. Kalau anak-anak kita nih, anak kita, oke Pak, kasih makanan bergizi, minum bervitamin. Sekarang apa? Mereka masih mau tambah gede, mau tambah pinter. Lah kita mau ngapain? Oke, sekarang Bapak makan. Apa Pak makanan yang paling enak Bu? Sayurnya apa? Ayam bakar? Ayam bakar itu Pak enaknya 1 iris. Kalau 10 habisin sana.
Jus apa Pak? Jus lemon, jus alpukat, jus. Enaknya segelas. Kalau seember, minum saja. Ya baik. Katanya naik mobil mewah. Apa Pak mobil mewah? Alphard, mau Lamborghini, gimana bentuknya itu nggak tahu juga saya. Ya baik. Naik mobil mewah, iya Pak, hanya keliling kota, enak. 1 jam, 2 jam. Coba Bapak dikurung di mobil itu seminggu. Masih enak? Ayo. Kalau Bapak mau nikmati dunia ini, nikmati lah. Apalagi, tinggal di hotel berbintang, ceritanya wow. Mencet aja perlu itu. Baju kotor mencet, datang, sore datang dari gosok, mencet lagi, enak. Coba Bapak dikurung di kamar hotel 3 bulan, enak? Ayo, mana? Yang masih muda, suami istri. Ya 1 jam, oke lah. Coba Bapak berduaan di kamar 2 hari aja. Ayo Pak, gak usah kalau berdua di kamar suami istri memadu kasih gitu. Coba 2 hari Pak, gak usah keluar. Jigong keluar. Enak juga. Itulah dunia. Kalaupun Bapak ingin menikmati dunia, itulah yang bisa Bapak nikmati. Satu, ya hanya itu. Sementara hakikat harta bukan pada material harta, bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan, tapi kita mengambil manfaat. Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil manfaat dunia untuk kehidupan akhirnya. Ya Pak ya. Terakhir Bapak, terakhir itu yang pertama. Kenapa kita butuh ibadah Bapak? Yang ketiga, nanti ketika kita kedengeran ya? Ketika kita nanti Bapak yang ngiringi kita ke kuburan, kata Rasulullah ada 3 ngantar kita ke kuburan. Pertama kerabat, istri, anak, menantu, cucu, tetangga, rekan kerja, kenalan. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang ngiring kita ke kuburan. Ada yang mau nemenin? Hah? Istri waktu pacaran, cintaku padamu sehidup semati, satu hidup. Seiring sejalan, satu disiring. Ketemu jembatan belok Pak Siring itu. Sok pingsan, pulang juga. Malah kawin lagi. Nggak usah disebut lah, nggak enak. Gimana? Selesai. Istri yang kita cintai, anak yang kita banggakan, sahabat setia, seiring sejalan, selesai. Ya mereka menangis mungkin. 3 hari Bapak masih diingat. Teman terdekat, seminggu aktivitas sendiri dia. Dan seterusnya. Selesai Pak. Tidak ada mana-mana. Nggak usah lah masuk ke dalam. Di atasnya semalam aja Pak. Baru duluan pulang dia. Ya Pak, selesai. Ya Pak ya. Yang kedua harta. Ya Pak, mungkin kalau orang gede mati orang gede. Yang mana orang gede itu Pak? Yang gede lah. 10 mobil dihias Pak. Di peti matinya ditanam, dipasang tanda jasa, beragam puluhan penghargaan tempel di peti mati. Ya Pak. Ibu yang kalau kondangan tuh gak gini Pak, nunjuknya gini. Yang mana Bu? Yang itu. Ya Allah, nempel bunyi kalau dia lewat. Di sini 5, di sini gigi dikasih pagar. Allah. Ya Pak ya. Apa yang dibawa? Nggak ada. Ya Pak ya. Mungkin emas ratusan gram di lemari hias. Maafnya macam sertifikat puluhan repot. Nggak ada Pak. Nggak satu pun ikut ke kuburan, nggak satu. Bahkan maaf yang punya gigi palsu, tolong titip amanat. Kalau mati cabut. Jangan sampai dibawa Pak, takut tumbuh. Bina dia Pak. Jangan sampai seperti itu Pak. Tidak ada satu pun yang kita bawa ketika kita mati. Lah satu yang menemani kita, amal ibadah kita. Dialah hakikat teman sejati kita, teman sahabat setia kita adalah amal soleh kita.
Dia yang mendampingi kita sampai kita menghadap Allah. Dan 3 poin itu Bapak saudara sekalian, sekarang jadikan ibadah sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Ini Bapak ya, pertama tadi pengakuan kita, yang kedua menyiapkan rupiah kita, dan bekal kita menghadap Allah Subhanahu. Sekalian ya Bapak ya, baru 1 poin Pak ya, kita untuk istiqomah, baru 1 poin, yang mudah-mudahan yang lain teruskan sendiri. Segala demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf kalau saya mampu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.